Dan sekarang saya tebar. Ya, di sini aku melihat bahwa situasi di mana 1 sampai 15 Juni 2020 kamu ingin sekali mempertahankan, ingin sekali berjuang di sini, tetapi kamu takut untuk disakiti, Aries. Kamu ingin melakukan juggling di sini, tetapi itu hanya sebatas hanya sebatas keinginan di sini. Dan kamu sudah tidak mau lagi berjuang dalam action kamu di sini. Kamu merasa bahwa seseorang yang dulu kamu cintai, kamu perhatikan, kamu sayangi dengan penuh kelembutan di sini, itu tidak memberikan effort apa-apa pada kamu gitu loh. Tidak memberikan kenyamanan atau ketenangan pada kamu gitu loh. Tapi kamu sangat mencintai dia. Kamu merasa bahwa dia adalah dunia kamu. Dia adalah seseorang yang sangat spesial untuk kamu dan orang yang mungkin tepat untuk kamu di sini, Aries. Tetapi kamu takut. Kamu takut untuk merujuk. Atau kamu takut untuk menjalin hubungan kembali di sini. Karena kamu takut kesalahan di masa lalu atau ketoksitan di masa lalu itu terjadi kembali, Aries. Di sini. Dan aku juga melihat kamu melakukan atau mencoba merespon dengan seseorang atau berbagai macam seseorang di sini yang mencoba menawarkan kebahagiaan kepada kamu, tetapi kamu belum berani, Aries. Kamu belum berani, bukan karena kamu ingin selektif, bukan. Tetapi kamu karena belum bisa move on di sini. Aku melihatnya seperti itu. Kamu belum bisa melakukan juggling tentang action, tetapi keinginan itu sudah sangat menggebu-gebu di jiwa kamu di sini. Tetapi actionnya masih nol, masih zong. Begitu, Aries. Di sini aku juga melihat bahwa kamu belum bisa mengambil pilihan, belum bisa mengambil keputusan untuk benar-benar meninggalkan rasa cinta kamu karena kamu masih terbayang-bayang oleh dia. Masih berbagai macam ada beban di dalam kehidupan kamu yang secara tidak mungkin dan tidak mungkin bisalah kamu untuk melepaskan dia, begitu, Aries. Tetapi kok aku melihatnya memang kamu merasa dia atau seseorang yang kamu cintai di sini, seseorang yang kamu sayangi di sini punya banyak sekali pilihan. Dan kamu tidak mau lagi ikut berjuang di dalamnya. Kamu tidak mau lagi berusaha untuk mendapatkan hatinya atau memikat hatinya dengan secara langsung. Cukup dengan doa di sini. Karena kamu sudah tidak mau lagi untuk merasa bahwa hubungan ini terlalu hambar atau hubungan ini penuh dengan teka-teki atau berbagai macam rahasia yang disembunyikan di sini. Karena kamu pernah berjuang, Aries. Kamu pernah mencoba mempertahankan dia. Kamu pernah berdarah-darah untuk bisa bersama dia di sini. Tetapi apa hasilnya? Ketoksitan yang berulang kali di sini. Sehingga kamu sudah tidak mau lagi berjuang untuk mendapatkan hatinya, tetapi hati kamu belum bisa move on. Sangat belum bisa move on di sini. Cukup jelas tentang pengharapan kamu ingin bahagia, ingin memanifest hubungan. Tapi itu hanya sebuah keinginan, Aries. Di sini. Kamu cukup melihat situasi itu dengan sangat sederhana. Ketika dia jodohku, pasti dia akan kembali. Begitu. Cukup sangat sederhana di sini. Tetapi kesederhanaan itu terkadang malah membuat kita menjadi overthinking, Aries. Ketika kita tidak mau lagi berjuang, kita tidak mau lagi berusaha secara action, hanya keinginan atau mencoba untuk menghubungi dia cuma untuk lewat WhatsApp di sini. Itu mungkin presentasinya adalah sebuah kesia-siaan. Tapi sangat kecil sekali presentasinya di sini. Persentase tentang perjuangan yang tidak dilakukan dengan action. Ya, aku tahu di mana bagi ini energi yang ketarik adalah vice versa juga, di mana hubungan itu sangat toksik ketika dijalin sebelum masa Juni. Tetapi ketika kalian tidak menjalin komitmen relation lagi, kamu overthinking, Aries.
Kamu pernah berjuang dan sangat berjuang, berdarah-darah di sini. Dan ini kenapa di masa 1 sampai 15 Juni 2020 kamu tidak melakukan action walaupun hati kamu masih ingin bersama dia? Karena kamu pernah merasa bahwa dia orang yang pernah menyakiti kamu, dia orang yang telah menyakiti kamu, dia orang yang selalu mengecewakan kamu di sini. Tetapi aku melihatnya di masa 1 sampai 15 Juni kamu memang belum bisa mengambil keputusan yang jelas, Aries. Ya. Kita lihat energi kamu, Aries, di deck yang lain. Kita mulai. Ya. Aku ngelihat bahwa di mana kalian dulu berhubungan, ketika kalian menjalin cinta kasih di sini, ada aja masalahnya. Ada aja sumber untuk pertikaiannya di sini. Dan kamu sudah capek gitu loh. Tetapi kok hati kamu belum bisa move on. Tetapi kok kamu masih ingin bersama, masih ingin melakukan juggling. Padahal kamu memang merasa bahwa dulu kamu kurang bisa bahagia sesempurnanya gitu di sini. Dan sangat terlihat bagaimana sekarang kamu hanya diam, kamu hanya overthinking. Kamu mungkin melakukan perjuangan melalui hal kecil, yaitu dengan WhatsApp dia, DM dia di sini, stalking dia di sini, mendoakan dia. Dan kamu tidak mau lagi melakukan action karena kamu capek, Aries. Kamu sangat capek. Kamu sangat lelah di sini. Sangat lelah. Dan kamu merasa bahwa dia banyak pilihan. Dan itu yang membuat kamu menjadi ingin mendapatkan dia lagi, tetapi kamu takut disakiti, ingin berjuang lagi, tetapi raga kamu belum bisa diajak untuk berkompromi di sini. Baik, Aries, kita lihat energi kamu di masa setelah 15 Juni 2020. Kita mulai, Aries. Di bottom of the deck kamu di sini ada Ace of Cups dan tadi ada Jumping card, Three of Swords. Wah, tapi Three of Swords-nya ini terbalik ini. Oh, ya. Ya. Baik, Aries. Di masa setelah 15 Juni 2020 di sini aku melihatnya bahwa memang benar dan terlihat sekali kamu sudah tidak mau lagi disakiti oleh dia. Kamu sudah tidak mau lagi dikecewakan dengan dia atau berada dalam masa hubungan yang toksik di sini. Sehingga kamu tidak melakukan apa-apa di sini. Kamu tidak melakukan action gitu, melakukan dalam arti action kamu, tindak kamu untuk memperjuangkan dia secara langsung di sini. Aku melihatnya seperti itu. Dan sangat belum total ketika kamu mengharapkan dia, tetapi berbanding terbalik dengan action kamu di sini. Kamu pernah sangat takut kehilangan dia. Kamu pernah menggenggam sangat erat cinta kamu. Dan itu energinya masih kamu rasakan sampai sekarang, Aries. Bahkan itu terbawa setelah 15 Juni 2020. Tetapi secara lambat laun di sini, kamu berusaha untuk berpikir secara logis di sini. Untuk apa aku mempertahankan seseorang yang telah menyakiti aku, yang telah mengecewakan aku, yang telah diberi kesempatan berulang kali tetapi dia masih terus seperti itu.
Begitu Aries. Kamu memainkan logika kamu di sini, intelektual mind kamu di sini. Sehingga memang benar sekali dan terjawab di 1 sampai 15 Juni kamu tidak melakukan progres yang luar biasa dalam arti action untuk memperjuangkan dia di sini. Walaupun sebenarnya di sini kamu ada rasa ketakutan untuk kehilangan dia. Tetapi rasa kecewa kamu, rasa tidak mau kamu untuk broken heart di sini sungguh sangat kuat. Sangat kuat Aries. Sehingga kamu menarik diri kamu di sini. Menarik diri kamu dan berusaha membatasi cinta kamu, berusaha membatasi pikiran kamu di masa depan setelah 15 Juni 2020. Kamu berpikir secara jernih, kamu berpikir dan melihat masalah begitu sangat jeli. Kenapa, mengapa, dan bagaimana, dan ketika dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu di sini, atau bahkan di sini aku ngelihatnya sebagian kecil dari Aries pernah diduakan di sini, atau bahkan Aries pernah menduakan sehingga pasangan Aries meninggalkan Aries di sini dan Aries merasa bahwa pasangannya mengecewakan Aries, padahal itu kamu sendiri Aries, gitu. Aku ngelihatnya seperti itu, vice versa. Sangat vice versa di sini. Tapi memang sangat benar sekali di masa setelah 15 Juni ini kamu benar-benar memainkan intelektual mind kamu. Sudah tidak mau lagi disakiti. Stop. Sudah tidak mau lagi merasakan broken heart di sini. Dan sudah tidak mau lagi mempertahankan tentang apapun hal yang pernah menyakiti kamu. Sudah tidak mau lagi mempertahankan. Dan aku melihatnya di masa setelah 15 Juni 2020, kamu memfokuskan diri kamu ke koin-koin kamu, Aries. Koin-koin. Walaupun kamu pernah dan sembari fokus ke koin-koin ini, kamu masih sedikit overthinking. Masih sedikit mengingat, dia itu, brengsek bener gitu. Kamu masih sedikit ingat gitu loh, masih sedikit ingat. Tetapi kamu masih tetap memfokuskan diri kamu untuk masa depan setelah 15 Juni 2020 dan energinya mungkin ketarik di 1 sampai 15 Juni 2020 untuk benar-benar fokus ke finansial di sini. Fokus ke finansial. Tidak mau lagi mempertahankan seseorang yang pernah mengecewakan kamu berulang kali di masa lalu di sini. Sehingga keputusan kamu untuk single di masa Juni itu benar-benar sangat tepat menurut saya. Ketika kamu telah melihat situasi, melihat permasalahan, melihat segala macam perlakuan dia, atau bahkan keseimbangan antara kamu dan dia ini kurang sepadan di sini, kurang stabil di sini. Memutuskan untuk single terlebih dahulu itu sangat tepat di sini. Dan bagi kamu yang karena ini juga energinya terpaut oleh seseorang atau Aries yang berhubungan dengan jiwa tua, atau bahkan Aries saat ini sedang memiliki umur lebih dari 25 tahun di sini dan ingin menikah atau menikah lagi di sini, harus digunakan dan harus mempergunakan tentang sifat sabar di sini. Sifat sabar akan apa? Akan kebahagiaan akan hadir dalam hidup kamu di masa depan, cepat atau lambat. Rahasia Tuhan akan terungkap. Siapa sih yang cocok dengan kamu, Aries? Siapa sih yang bisa memperdamaikan hati kamu, jiwa kamu, memperlakukan kamu dengan baik, Aries? Dan juga di sini aku melihatnya sebagian besar dari Aries itu ketika berhubungan sangat emosional. Dalam arti apa? Ketika ada sedikit saja perlakuan dari pasangan itu yang nyeleweng atau tidak seperti biasanya, Aries sangat peka gitu loh. Sangat peka. Dan berpikir ada apa gitu. Dan terkadang ketika masalah itu sangat rumit dan sangat keruh, kamu dengan pasangan kamu Aries, jiwa kamu itu sangat meronta-ronta, sangat emosional, sangat ingin mengambil keputusan atau menyelesaikan itu saat itu juga gitu. Ini terlihat sangat klise sekali bagi sebagian besar Aries, tapi aku yakin Aries bisa mengontrol itu.
Begitu. Sangat bisa mengontrol. Karena jika kita tidak bisa mengontrol emosional dalam diri kita, Aries, apalagi itu datang dari pikiran kita, itu malah akan mengacaukan diri kita sendiri. Dan itu yang akan membuat kita menyesal ketika hubungan itu benar-benar selesai. Dan itu disebabkan karena kita mungkin terlalu cemburu di sini. Terlalu cemburu terhadap pasangan. Dan itu bisa kita minimalisir, Aries. Bisa kita minimalisir. Hanya sebagai pembelajaran saja. Dan solusilah. Dan sebagai pengalaman kita ketika kita menjalin hubungan lagi, dijaga, dikontrol tentang emosional. Karena cinta itu termasuk salah satu dari emosional dalam diri. Emosi, sifat dari emosional. Sifat dari rasa ingin memiliki, ambisi. Sifat dari rasa ingin selalu diperhatikan, ingin selalu bahwa kita adalah prioritas. Itu adalah sifat cinta. Tetapi bagaimana cinta itu tidak membabi buta, maka kita harus meminimalisir, mengontrol itu semua. Baik Aries, kita lihat energi kamu di deck yang lain. Ya, di sini. Aku juga ngelihat bahwa di masa depan setelah 15 Juni 2020 sangat kuat sekali tentang berbagai macam keinginan dalam diri kamu yang agar dan segera terkabulkan oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah nikmat ingin dicintai dan mencintai secara seimbang di sini. Sangat kuat sekali keinginan kamu yang ingin segera terkabulkan dan dijawab oleh Tuhan, lalu diberikan oleh semesta di sini. Dan aku juga melihat begitu kuat bagaimana kamu Aries menyimpan, mengingat dendam, atau bahkan kamu sangat ingat sekali perlakuan dia atau cara kalian berhubungan ketika bersama di sini, sehingga itu yang membuat kamu terkadang itu menyesal dan sulit untuk dilupakan di sini. Dan ketika kita masih terus berada di emosi seperti itu, di emosi dendam, di emosi keinginan yang berlebihan, di emosi bagaimana kita mengingat dia, itu malah akan membuat diri kita menjadi seseorang yang membodohi diri sendiri, Aries. Cukuplah untuk kita mengontrol diri kita. Harapan itu harus, dan itu sangat perlu, apalagi untuk mengupgrade diri kita. Tetapi bagaimana harapan kita untuk seseorang yang kita cintai atau seseorang yang pernah menyakiti kita merasakan sama seperti apa yang kita rasakan, itu adalah salah satu karma buruk yang kita tabur. Dan jangan kita untuk melakukan itu, Aries. Karena itu nanti akan sangat mengecewakan kita di sini. Sangat mengecewakan kita. Di bottom of the deck kamu di sini tadi ada Ace of Cups. Bagaimana tentang ketentraman jiwa kamu, kebahagiaan diri kamu, itu akan kamu dapatkan di masa setelah 15 Juni 2020, di masa depan. Dan untuk mendapatkan itu semua, maka lepaskan dendam kamu. Hilangkan pikiran negatif kamu dan hilangkan rasa bagaimana kamu ingin dia merasakan seperti sakit yang kamu rasakan. Lepaskan itu semua. Sucikan pikiran kita dan hati kita ke dalam hal yang pastinya membangun dan memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas jiwa kita di sini, Aries. Cukup jelas, sangat cukup jelas keinginan kamu di masa 1-15 Juni ingin bersama dia. Ingin memperbaiki hubungan, ingin berjuang, tetapi kamu takut berada dalam hubungan yang toksik, sehingga kamu hanya diam di sini. Kamu merasa bahwa kamu pernah
dan telah bekerja keras dalam hubungan. Kamu juga melihat dia punya banyak pilihan, tetapi kamu tidak mau action untuk mendapatkan dia lagi. Kamu sulit mengambil keputusan. Ketika kamu ingin move on, tetapi kamu belum bisa move on, hati kamu masih mencintai dia. Dan di masa setelah 15 Juni 2020, tentang bagaimana fokus kamu ke koin-koin kamu di sini, kamu pernah sakit hati dan kamu tidak mau lagi sakit hati, tidak mau lagi berada di hubungan yang toksik. Kamu pernah sangat takut kehilangan dia, menggenggam erat cinta dia, dan sekarang kamu berusaha meminimalisir itu. Kamu menarik diri, melihat dengan jeli bagaimana dia, permasalahan, perlakuan dia, sifat dia, dan hubungan kalian di masa lalu di sini. Dan itu yang membuat kamu sulit untuk mempertahankan dia dan tidak mau lagi mempertahankan dia. Kamu memainkan intelektual mind kamu di sini. Dan di masa depan, walaupun kamu fokus ke koin-koin di sini, kamu masih ingat, masih sering teringat-ingat bahwa tentang bagaimana dia sakit hati kamu juga di sini, dan kamu melakukan harapan, kamu ingin bahagia, ingin sempurna, ingin dicintai, disayangi dengan setulus hati, timbal balik yang seimbang di sini. Dan kuncinya adalah lepaskan dendam kamu, lepaskan overthinking kamu, lepaskan segala macam masa lalu yang pernah membuat kamu menjadi menyesal di sini. Begitu Aries. Baik Aries, kita lihat dari oracle energi untuk kamu. Ya, di oracle energi di sini ada broken heart dan the thinking man. Bagaimana seseorang untuk berpikir, untuk menyembuhkan hati yang patah, untuk menyembuhkan hati yang rapuh, untuk menyembuhkan hati yang terluka di sini. Sangat jelas, sangat jelas. Di mana kamu ingin mengobati rasa sakit kamu, rasa kecewa kamu, rasa tentang bagaimana dia memperlakukan kamu di sini, dan kamu ingin menyembunyikan rasa benci kamu di sini, rasa kecewa kamu dengan kebahagiaan, dan kamu berpikir bagaimana cara untuk menyembunyikan hati yang rapuh di masa 1 sampai 15 Juni 2020 dan setelah 15 Juni 2020 Aries. Sangat jelas bagaimana kamu ingin hidup selayak-layaknya, hidup sebahagia-bahagianya. Begitu Aries. Dan di masa depan, saran saya, ketika masa ini kamu berusaha untuk menyembunyikan atau menyembuhkan hati kamu yang luka, hati kamu yang patah di sini, maka melakukan satu hal yang positif, dan itu kamu lakukan secara rutin. Atau misalkan 1 minggu sekali kamu melakukan jogging, atau sehari sekali kamu melakukan jogging di sini, atau mungkin seminggu sekali ketika weekend kamu membuat suatu catatan atau suatu video kreatif, atau kamu melakukan hal keagamaan, kamu melakukan puasa sunnah begitu. Itu juga akan meningkatkan segala macam kebaikan dalam diri kita. Baik Aries, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Aries di dunia ini, bersifat vice versa. Maaf jika energi bagi kamu yang menonton tidak ketarik di sini. Mungkin ini lebih bermanfaat bagi orang lain yang sangat-sangat ingin membutuhkan dari pesan ini. Baik, jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, itu dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Aries.